Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para siswa-siswi, masih membahas tentang bab tauhid. Nah, silakan dibuka apa yang sudah sampai tulis dari pelajaran kemarin. Ada satu nazm yang belum saya maknani. Tolong dimaknani. Kalau sudah ditulis dengan keterangannya ya tinggal dimaknani dan disimak. Yang belum menulis silakan ditulis. Nazman yang terakhir dari bab tauhid. Wa in tu'akkid kilmatan a'addaha bilafdhiha ka qawlika intaha. Wa in tu'akkid lamun naukiti sapa sira kilmatan ing kalimat a'addaha mongko baleni sapa sira ing kalimat a'atta mongko baleni sapa sira ha ing kalimat bilafdhiha kelawan lafate kalimah iku kakolika kaya pengucap sira intaha wis rampung apa bab tauhid intaha wis rampung apa bab tauhid. Artinya tauhid lafzi adalah lafaz yang menguatkan lafaz sebelumnya dalam kurung muakkad dengan cara mengulang-ulang lafaz muakkidnya, baik berupa isim atau fi'il atau juga dengan kalimat huruf juga bisa. Ya. Jadi dalam tauhid lafzi itu cara mentauhidi hanya mengulang lafadznya sama persis dengan muakkidnya. Ya. Itu sudah menjadi tauhid yang namanya tauhid lafzi. Dari nazman ini maka ada keterangan. Sama perhatian keterangan tambahan, yaitu tauhid itu bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tauhid maknawi, yang kedua yaitu tauhid lafzi.
taukid lafzi yang baru saja kita bahas, sedangkan taukid maknawi itu sudah dijelaskan dalam penjelasan bab sebelumnya. Taukid dengan cara menggunakan huruf taukid itu namanya taukid maknawi. Jadi huruf taukid yang masyhur dan yang mengikuti lafadz ajmaun ketika menggunakan taukid seperti itu maka dinamakan taukid maknawi, yaitu nafsun, ainun, kulun, ajmaun, aktaun, abtaun, dan absoun. Ketika menggunakan itu, lafadz-lafadz itu, maka taukidnya disebut dengan taukid maknawi. Sedangkan taukid lafzi yaitu taukid dengan cara mengulangi lafadznya. Nah, kalau mengulangi lafadznya taukid mau muakkid ya, maka itu dinamakan lafzi. Contoh seperti yang maknawi, ja'a zaitun nafsuhu. Ja'a zaitun nafsuhu. Nafsuhu ini adalah taukidnya. Ya, taukidnya. Atau disebut apa? Muakkad. Nih, nafsuhu ini sebagai taukid atau muakkad. Zaitun yang ditaukidi atau muakkid. Ketika menggunakan lafadz nafsun dan saudara-saudaranya, ya, berarti kulun, ajmaun, ainun, nah, maka taukidnya itu adalah taukid maknawi. Jadi mudah, membedakannya mudah. Kalau menggunakan lafadz itu adalah maknawi. Nah, kalau menggunakan mengulang muakkidnya maka disebut lafzi. Nah, ja'a zaitun nafsuhu, ra'aitu muhammadan ainuhu. Nah, ini maka dinamakan taukid maknawi. Karena apa? Menggunakan lafadz taukid yang masyhur dan yang tidak masyhur. Yang tidak masyhur ya berarti yang mengikuti lafadz ajmaun. Namanya taukid maknawi. Kalau dengan cara mengulang-ulang lafadznya yang ditaukidi, maka disebut lafadz taukid lafzi. Seperti contoh qomat Fatimatun. Qomat wis ngadeg sapa wadon siji. Qomat wis ngadeg sapa wadon siji. Qomat wis ngadeg ngoten. Sapa Fatimatun, Fatimah. Lam yaksal. Nah, diulang. Sapa Aliyun. Jadi ketika mengulang lafadz muakkidnya itu sudah menjadi taukid dan jenisnya adalah taukid lafzi. Nah, ini bisa terdiri dari kalimat isim, bisa terdiri dari kalimat fi'il, bisa terdiri dari kalimat huruf, atau juga bisa terdiri dari jumlah. Jadi satu jumlah diulang, nah, itu juga menjadi taukid. Namanya taukid lafzi. Jadi bisa dari satu lafadz, bisa juga dari satu jumlah. Nah, ada dua taukid maknawi dan taukid lafzi. Cara membedanya mudah. Ketika menggunakan huruf taukid, maka taukidnya taukid maknawi. Kalau dengan cara mengulang lafadz yang ditaukidi,
maka taukidnya adalah taukid lafzi. Keterangan tambahan yang strip 2, ini. Lafadz nafsun dan ainun bila digunakan taukid maka harus disertai dhamir yang sesuai dengan yang ditaukiti. Nah, dari contoh yang sudah disebutkan, pasti nafsun dan ainun itu mempunyai dhamir. Ya, dhamir yang disesuai dengan siapa? Disesuai dengan yang ditaukiti. Kalau dilihat dari contoh atasnya itu ja'a zaitun nafsuhu. Zaitun itu berbentuk mufrad mudzakkar, maka menggunakan hu, nafsuhu. Ro'a itu Muhammadan ain nahu. Nah, jadi Muhammadan itu mufrad mudzakkar. Nah, dan tadi disesuaikan. Lafadz nafsun, kemudian yang ketiga, lafadz nafsun dan ainun bila digunakan untuk mentaukiti tasniyah dan jamak, maka dijamakkan mengikuti wazan af'ulu. Mengikuti wazan af'ulu, maka menjadi lafadz anfusu dan a'yunu. Okay. Contoh ihtaramna walidaini a'yunahuma marartu bitulabi anfusihum. Nah, dari keterangan kedua ini ya, itu sebenarnya yang membedakan itu adalah dhamir yang mengikutinya. Dhamir yang mengikutinya. Maka saya buatkan catatan ini. Di sini ada beberapa perubahan dari lafadz taukid yang masyhur, yaitu nafsun, ainun, kulun, dan ajmaun. Perhatikan lafadz yang nomor 1. Saya terangkan. Ainuhu nafsuhu. Ini ada dhamir hu. Dhamir hu dalam lafadz taukidnya. Ini untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar tetapi yang tidak mengandung personalia. Artinya hanya orang itu saja. Mufrad yang betul-betul mufrad, yang di dalam mufradnya memang artinya itu hanya satu. Yang nomor 2, ajmaun dan kuluhun, itu juga untuk mufrad mudzakkar. Tetapi di dalam kemufradannya itu ada beberapa orang. Coba sampean, ini perhatikan, ja'a ahlul ustadzi Abdurrahmani kulluhu. Di sini taukidnya itu menggunakan lafadz kulluhu. Sedangkan muakkidnya ini berbentuk mufrad. Mufrad taukidnya. Muakkadnya kulluhu. Memang dalam lafadz Abdurrahmani ini adalah mufrad. Tetapi kalau dipahami artinya ini mufrad tapi mengandung kelompok. Maka yang dibuat lafadznya kulluhu. Ja'a ahlul ustadzi Abdurrahmani kulluhu. Ja'a wustaka sapa ahlul ustadzi Abdurrahmani, keluargane Ustad Abdurrahman. Kulluhu ya sekabehane keluargane Abdurrahman. Dhamir yang digunakan itu mufrad sesuai dengan Abdurrahmani. Tetapi maknanya kan keluarga. Jadi keluarga itu enggak satu tapi mengandung anggota banyak di dalam keluarga itu. Maka yang digunakan
kulluhu. Berbeda jika ahlul ustadzinya ini dihilangkan. Ja'a wustaka sapa Abdurrahman, maka yang digunakan anfusuhum. Mufrad anfusuhu, anfusuhu atau nafsuhu gitu, nafsuhu. Jadi nafsu ya. Yang digunakan nafsuhu karena mufrad yang mengandung personal saja, satu personal. Hanya Abdurrahman, bukan satu keluarganya tadi, karena satu keluarganya sudah dihilangkan. Jadi untuk mufrad, tapi kalau mufradnya itu mengandung arti banyak, pakainya kulluhu atau ajma'u. Tapi kalau mufradnya memang betul-betul mengandung arti satu, yang digunakan nafsuhu atau ainuhu. Tuh, untuk bedanya ainuhu, nafsuhu dengan ajma'u kulluhu yang dipakai sama-sama untuk mufradnya. Nah, jadi mufrad kalau artinya betul mufrad hanya satu, maka pakai ainuhu dan nafsuhu. Tapi kalau mufradnya itu mengandung arti banyak di dalam kemufradannya, maka pakai ajma'u dan kulluhu. Kemudian yang tiga, ainuha nafsuha untuk mufrad muannas. Jam'a'u kulluha mufrad muannas, sama-sama ya. Jadi untuk yang ainuha itu mufrad muannas yang artinya betul-betul satu, tapi jam'a'u dan kulluha itu mufrad muannas, tapi di dalam kemufradannya mengandung orang banyak. Perubahan yang kelima itu ayunuhuma anfusuhuma. Tasniyah mudzakkar muannas. Tasniyah mudzakkar muannas ini yang sudah dijelaskan tadi. Apabila menggunakan lafadz tauhid, nafsun dan ainun ketika dipakai untuk jamak, maka diikutkan pada wazan af'ulu. Tadi anfusu humanya itu menunjukkan tasniyahnya. Di anfusuhuma ayunuhuma. Tasniyah mudzakkar. Tasniyah mudzakkar. Tasniyah mudzakkar itu bukan muannasnya tidak. Kilahuma untuk tasniyah mudzakkar yang beri'rab rafa. Yang ketujuh, kilaihima untuk tasniyah yang beri'rab nasab dan jer untuk mudzakkar. Oh maaf. Yang nomor 5 itu betul. Ayunuhuma anfusuhuma itu untuk tasniyah baik mudzakkar dan muannas. Baik mudzakkar dan muannas. Lanjut. Yang ke-8 kiltahuma itu untuk tasniyah muannas yang mahal rofa. Kemudian nomor 9 kiltaihima itu untuk tasniyah muannas mansub atau majrur, yang di-i'rabi nasab dan di-i'rabi jer. Kemudian yang nomor 10 ayunuhum anfusuhum itu untuk jamak mudzakkar. Jadi kalau muakkidnya jamak mudzakkar pakainya ayunuhum anfusuhum. Kemudian yang nomor 11
a'yunuhunna, anfusuhunna untuk jamak muannas. Kulluhum ajma'una, ajma'ina untuk jamak mudzakkar. Kulluhunna jam'awatun, juma'u untuk jamak muannas salim. Nah, tuh. Ini jadi dhamir-dhamirnya disesuaikan dengan muakkidnya yang terdiri dari muannas, mudzakkar, kemudian mufrad, tasniyah dan jamaknya. Nah, ini perubahannya. Ini yang tadi, yang ini, yang lafadz nafsun ainun bila digunakan untuk taukid maka harus disertai dhamir yang sesuai dengan yang ditaukiti. Jadi perubahannya seperti itu. Kemudian keterangan yang terakhir, lafadz nafsun dan ainun bila digunakan untuk mentaukiti dhamir muttasil mahal rofa maka harus dipisah dengan dhamir munfasil. Contoh, ji'tu nafsi, ji'tu ana nafsi. Jadi menjadi gitu. Ji'tu, ya, itu kan ada dhamir muttasil, tu itu dhamir muttasil, dhamir yang sambung. Maka ketika seperti itu muakkidnya harus dipisah dengan dhamir munfasil menjadi ji'tu ana nafsi. Jadi dhamir sebagai pemisahnya adalah dhamir sebagai pemisahnya di sini adalah lafadz ana. Dhamir munfasilnya. Jadi yang asalnya ji'tu nafsi, ji'tu nafsi, tu itu adalah dhamir muttasil, ya. Kemudian ana ini adalah dhamir munfasil sebagai pemisah, kemudian nafsi adalah taukidnya. Jadi harus dipisah dengan dhamir munfasil. Yang awalnya ji'tu nafsi menjadi ji'tu ana nafsi. Ji'tu wis teka sapa ingsun, ana yung ingsun, nafsi yo awak dhewene ingsun. Harus dipisah. Contohnya lagi, jalastum anfusukum menjadi jalastum antum anfusukum. Jadi tum itu dhamir munfasilnya yang sesuai adalah antum. Kalau yang tadi dhamir yang sesuai adalah na. Jadi ji'tu itu mahalnya mahal apa itu ji'natu itu mutakalim wahdah. Maka dhamir yang sesuai dengan mutakalim wahdah itu adalah ana. Kalau tum, maka dhamir yang sesuai adalah antum, anfusukum. Jadi sesuai di dhamir munfasilnya pun juga harus disesuaikan dengan dhamir yang dhamir mutasilnya yang sambung pada lafadz muakkidnya. Dan tadi itu taukid. Bab yang terakhir itu sebenarnya membahas taukid lafzi yang sudah saya terangkan tadi. Dah sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.